Sebagai pecinta film-film monster, gue tentunya seneng banget sekaligus kecewa kalau next film Monsterverse selanjutnya akan menghadirkan satu sosok villain legendaris yang bernama Destroya. Meskipun berita tersebut gue juga nggak tahu apakah udah dikonfirmasi secara pasti apa belum, namun gue punya alasan kenapa gue harus senang sekaligus kecewa. Senang karena kalau ini beneran terwujud, maka penantian panjang untuk melihat sosok Destroya benar-benar akan memuaskan dahaga gue tentang sosok monster yang benar-benar jahat. Kecewa karena menurut gue kehadiran Destroya sepertinya terlalu cepat karena masih ada satu sosok monster jahat lagi yang lebih pantas untuk masuk lebih dulu ketimbang Destroya, dan dia adalah Space Godzilla. Ya, dua kaiju ikonik ini merupakan karakter monster yang bisa dibilang sangat brutal, mulai dari karakteristik mereka, sifatnya, dan bagaimana mereka memainkan peran monster jahat yang bisa membuat jagoan kita Godzilla merasa benar-benar tersakiti. So, di video kali ini gue akan menganalisa tentang siapakah yang paling kuat di antara Destroya dan Space Godzilla andai kedua monster itu saling bertarung. Disclaimer, video ini hanya untuk hiburan semata. Setiap penilaian yang ada hanya berdasarkan perspektif gua. Jadi siapapun yang menang nanti belum tentu hasilnya akan sama jika terjadi dalam filmnya di masa depan. Penilaian ini hanya berdasarkan sekilas profil, pengalaman, kekuatan, dan juga kelemahan mereka aja. Karena untuk detail-detailnya, udah pernah gue bikin videonya beberapa tahun yang lalu. So, langsung aja kita mulai. Di sisi kiri, ada yang namanya Destroya, kaiju Crastaceae yang pertama kali muncul di film Toho Godzilla tahun 1995, Godzilla vs Destroya. Destroya berasal dari koloni Crastaceae mikroskopis era Precambium yang hidup subur di lingkungan anaerobik 2,5 miliar tahun yang lalu dan bertahan hingga abad ke-20. Serizawa meledakkan penghancur oksigen di Teluk Tokyo untuk membunuh Godzilla pertama tahun 1954 karena kondisi anaerobik yang diakibatkannya, dan paparan senjata kimia malah menghidupkan kembali dan memutasi makhluk Crastaceae, di mana mereka berevolusi secara tidak normal selama 40 tahun, termasuk mikrooksigen ke dalam proses biologisnya. Untuk bisa sampai ke wujud sempurnanya, makhluk mengerikan ini harus melewati 5 form atau 5 perubahan bentuk, yaitu bentuk mikro, bentuk crawl atau perayap, bentuk remaja, bentuk agregat, bentuk terbang, dan kemudian bentuk sempurnanya. Versi sempurnanya ini memiliki tinggi 120 meter, panjang dari kepala sampai ekor sekitar 230 meter, serta lebar sayap ketika dibentangkan mencapai 210 meter. Bobot Destroya juga nggak main-main cuy, di mana sang monster penghancur ini memiliki berat sekitar 80.000 metrik ton. Sementara itu, di sisi kanan, si penantang ada Space Godzilla. Diperkirakan lahir dari beberapa sel Godzilla yang dilemparkan ke luar angkasa. Space Godzilla terbang ke bumi dengan tujuan menaklukkan planet ini, sekaligus berniat melenyapkan sosok yang bernama Godzilla. Sering dijuluki sebagai kloningan Godzilla kristal luar angkasa, monster ini memiliki tinggi 120 meter sama seperti Destroya, panjang dari kepala hingga ekor sekitar 250 meter. Tapi uniknya, meskipun hampir tidak memerlukan perubahan bentuk seperti Destroya, ukuran berat Space Godzilla bisa sangat berbeda, yaitu 80.000 metrik ton ketika dia berada dalam mode biasa, dan kemudian beratnya naik drastis pada saat kaiju tersebut berada dalam mode terbang, yang bisa mencapai 720.000 metrik ton. Nah, dalam penilaian tentang karakteristik tubuh masing-masing kaiju ini, gue lebih condong ke arah Space Godzilla karena memiliki proporsi tubuh yang lebih besar dan juga berat. Ya, meskipun dalam kenyataannya ukuran tubuh bukanlah menjadi faktor penentu tentang siapa yang lebih kuat antara satu dengan yang lainnya. Contohnya aja Godzilla dan Ghidorah. Tapi tetap aja bobot dan ukuran adalah salah satu faktor yang bisa mengubah jalannya pertarungan, meski peluangnya juga sangat kecil. Next, kita sekarang ke pengalaman tempur masing-masing kaiju. Dimulai dari Space Godzilla. Space Godzilla adalah musuh kedua dari belakang dalam serial film Heisei, serta satu-satunya makhluk luar angkasa yang diperkenalkan dalam serial tersebut. Menawarkan serangkaian kekuatan psikis dan juga serangan energi, serta kemampuannya untuk membentuk dan menggunakan kristal dalam berbagai cara. Space Godzilla adalah lawan yang menantang dan dikenal sangat menakutkan. Dilahirkan oleh beberapa sel Godzilla yang dilemparkan ke luar angkasa, Space Godzilla menang dalam pertempuran pertamanya dengan Godzilla.
Bahkan, dia juga menangkap anak angkat Godzilla dan kemudian dikurung di dalam penjara kristal. Makhluk jahat itu kemudian pergi ke Fukuoka dan mengubah seisi kota tersebut menjadi benteng kristal miliknya. G-Force lalu mengerahkan Mugiwara untuk menghentikan Space Godzilla, dan Godzilla sendiri segera bergabung dalam pertempuran tersebut. Meskipun Space Godzilla lebih kuat daripada Godzilla dan Mugiwara secara individu, namun upaya gabungan mereka akhirnya bisa menghasilkan kekalahan bagi Space Godzilla. Nah, bagaimana dengan Destoroyah? Lawan terakhir Godzilla di seri Heisei, Destoroyah adalah inkarnasi dari penghancur oksigen, senjata kimia yang digunakan untuk membunuh Godzilla asli tahun 1954. Ketika senjata itu diledakkan di dasar Teluk Tokyo, efeknya malah menghidupkan kembali koloni Crastesia Precambrium, dan kondisi anaerobik yang diakibatkannya menyebabkan makhluk tersebut mengalami jalur mutasi dan evolusi yang tidak normal, hingga akhirnya muncul ke permukaan tahun 1996. Mampu tumbuh dan berevolusi dengan menggabungkan satu sama lain, makhluk tersebut mengambil berbagai bentuk yang berbeda, sebelum akhirnya menyatu menjadi satu bentuk monster iblis raksasa. Destoroyah melawan Godzilla di puncak kekuatannya dan hampir mengalahkannya. Namun mirip seperti kisah Space Godzilla, Destoroyah pada akhirnya dihancurkan secara bersama oleh kombinasi senjata pendingin milik JSDF dan juga panas yang ekstrim yang dilepaskan oleh Godzilla yang hampir hancur pada waktu itu. Nah, untuk bagian ini, gue kembali harus memilih Space Godzilla sebagai pemenangnya. Destoroyah memang tidak pernah dikalahkan langsung oleh Godzilla dalam pertarungan 1 lawan 1. Namun sebaliknya, dia berhasil dijatuhkan oleh upaya gabungan Godzilla dan JSDF. Berbeda dengan Space Godzilla, meskipun manusia juga ikut berperan dalam menghentikan Space Godzilla, namun Space Godzilla tetap lebih kuat daripada Godzilla atau Mugiwara secara individu. Karena dalam pertemuan pertamanya, Godzilla berhasil dikalahkan secara telak. Bahkan Mugiwara sekalipun gak akan sanggup jika harus melawan kloningan Godzilla ini sendirian. Destoroyah dikalahkan dengan cara diserang langsung oleh manusia menggunakan laser pendingin dan serangan panas Godzilla, yang artinya mereka menyerang langsung ke titik-titik yang diperkirakan bisa melemahkan Destoroyah. Sementara Space Godzilla bisa melindungi dirinya menggunakan sistem pertahanan kristal, yang mana pertahanannya tersebut harus dijebol terlebih dahulu jika mau mengalahkannya. Belum lagi kepintaran dari masing-masing kaiju juga berbeda. Gue percaya kalau Space Godzilla memiliki IQ yang sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan Destoroyah, yang mana hal itu dia dapatkan dari gen milik Godzilla dan kemungkinan juga dari gen milik Biollante. So, sekarang Space Godzilla masih unggul dengan skor 2-0. Selanjutnya dari segi kekuatan. Nah, ini seru nih. Destoroyah memiliki banyak kemampuan mengerikan seperti pembagian dan rekombinasi dari bentuknya yang berbeda, daya tahan dan kekuatan fisik yang luar biasa, sinar mikrooksigen atau sinar penghancur oksigen yang berbeda di tiap bentuknya. Terus ada juga kekuatan menguras energi, menyerap DNA lawan, dan tentunya kekuatan mematikan dari perutnya yang dikenal sebagai stomach beam. Kemudian bagaimana dengan Space Godzilla? Kaiju ini juga memiliki banyak kemampuan, seperti kekuatan fisik, daya tahan yang luar biasa, perisai reaktif foton, kemampuan terbang, tornado gravitasi, gaiokinesis yang bisa membuat sistem pertahanan kristal, memanipulasi energi, badai foton, dan tentunya serangan corona beam. Untuk statistik kemampuan kedua kaiju ini, gue lebih memilih Destoroyah sebagai pemenangnya. Alasannya simpel, dari semua kekuatan mengerikan Space Godzilla tadi, hanya ada satu hal yang bisa digunakan untuk mengalahkan Space Godzilla, yaitu menghancurkan pertahanannya. Ya, Space Godzilla rentan dan terbukti tidak terlalu kuat jika pertahanan kristalnya dihancurkan. Destoroyah bisa merubah bentuknya kembali menjadi bentukan remaja, di mana makhluk-makhluk itu bisa menggali tanah dan menghancurkan inti kristal buatan, seperti yang dilakukan oleh Mugiwara di dalam filmnya. Loh, bukannya Destoroyah juga rentan kalau diserang langsung, dan belum lagi makhluk tersebut tidak punya sistem pertahanan yang mumpuni. Ya, betul cuy. Tapi perlu diingat bahwa Destoroyah hanya bisa dihancurkan menggunakan serangan bersuhu ekstrim, sehingga dapat menghancurkan mikrooksigen di dalam tubuh Destoroyah dan melukainya secara serius. Pertanyaannya, apakah Space Godzilla memiliki serangan bersuhu ekstrim? Jawabannya adalah enggak. Sejauh yang diketahui, makhluk luar angkasa itu hanya memiliki variasi serangan berbasis energi, dan itu belum cukup untuk bisa menjatuhkan Destoroyah. Bukan cuma itu, tujuan dibuatnya Space Godzilla adalah untuk mengalahkan Godzilla. Dan jika dia berhasil, maka otomatis dia mempunyai peluang untuk menghancurkan bumi. Tapi Destoroyah berbeda. Makhluk tersebut dilahirkan ke dunia ini adalah untuk menghancurkan seluruh makhluk hidup. Next, yang terakhir adalah sisi kelemahan dari masing-masing kaiju. Ya, ini sih sebenarnya udah bisa diketahui dari statistik kekuatan yang tadi. Kita tahu bahwa Destoroyah lemah terhadap serangan bersuhu ekstrim, sedangkan Space Godzilla lemah terhadap serangan dari jarak dekat. Itulah mengapa dia membutuhkan perisai untuk melindungi dirinya sendiri. Hal itu dibuktikan di dalam filmnya, di mana di dalam pertarungan jarak dekat melawan Mugiwara, ketika kristalnya berhasil dihancurkan, Space Godzilla sempat terluka akibat kulitnya
tertusuk oleh mesin pengebor. Belum lagi rudal granat spiral Mugiwara juga bisa menghancurkan kristal bahu Space Godzilla, sehingga melemahkan kekuatannya secara drastis. Kelemahan ini disebabkan karena proporsi tubuhnya yang berat dan juga lengannya yang relatif pendek. Jadi amat sangat berbahaya jika melawan musuh dari jarak yang sangat dekat. So di bagian ini gue kembali memilih Destoroyah sebagai pemenangnya, karena Destoroyah nggak perlu sistem pertahanan untuk melawan musuh-musuhnya. Selama tidak ada yang berhubungan dengan suhu ekstrim, maka dia bisa meladeni siapapun yang berusaha mendatanginya. Jadi skornya 2-2 cuy, sama-sama imbang. Dua-duanya kaiju villain favorit admin. Jadi lebih fair rasanya jika gua tempatkan keduanya dalam posisi yang sejajar. Next, kira-kira kaiju apa lagi nih yang bisa kita adu? Coba kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.